stres. Apa sebabnya? Padahal kita mengaku muslim. Kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara penyebabnya adalah orang persepsi tentang usaha dan upaya. Karena sekarang harus di rumah saja, karena ada banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, sehingga ya nggak bisa kerja kita, nggak bisa upaya. Yang kedua, sebagian orang berpandangan rezeki itu sesuatu yang besar. Rumah, mobil, ya. Itu baru rezeki. Sedangkan yang tiap hari ada pada tubuh kita, langkah kaki kita, hirupan nafas, kemudian paru-paru kita yang terus berdetak, yang terus kembang kepis, jantung yang berdetak, itu rezeki dari Allah SWT. Dan kalau antum lihat, pandemi ini ngajarkan kepada kita bahwasanya kebutuhan kita nggak banyak sebenarnya. Antum diajarin itu. Selama ini kita banyak termakan lifestyle, gaya hidup. Bicara baju nih, sobat Samase. Apa orang harus beli baju Samase? Di masa pandemi orang berpikir mungkin beli baju yang murah. Samase ini mahal. Mahal nggak? Ya tergantung juga, mau dibicarakan mahal, kalau punya fulus nggak mahal. Gimana? Mana moderatornya Samase ini? Nah, fadhol. Kita mau dengerin antum nih. Samase ini mahal apa murah? Kita kembali ke moderator dulu, terus kita lanjutkan jemaah. Nah, tafadhol. Ana sambil ngopi, masya Allah. Ana kok nggak dengar suara? Siap-siap, di unmute ini. Terkesima tadi nyimak Ustadz udah lama. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz harus dijawab pertanyaannya sama gimana sobat Samase nih? Gimana? Mahal apa murah Samase? Buat karyawan sih gratis biasanya. Masya Allah, antum dikasih yang reject mungkin karyawan. Rejectnya kan kalau sama saya karena ketat jadi sedikit. Kita pembukaan dulu atau langsung aja Ustaz? Antum pembukaan, ana lanjut nanti. Silakan pembukaan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Ada owner-owner dari Samase dan juga mitra di seluruh Nusantara ya, Masya Allah. Ajib, ownernya Samase ikut nih. Ini ada Bang Nir. No, Masya Allah. Juga terdampak COVID-19 juga nih ownernya. Kayaknya masih sehat-sehat aja, gemuk-gemuk semua. Coba tanya Bang Nir. Bang Nir turun berapa kilo Bang Nir? Bang, coba di unmute Bang. Turun 3 kilo Ustaz. Masya Allah. Kayaknya sengaja diturunin Bang Nir ya? Iya, jarang makan nasi sekarang. Karena terdampak COVID-19 jadi jarang makan nasi Bang, makan daging terus kayaknya Bang. Enggak juga Ustaz. Masya Allah. Nah, tafadhol, dilanjut. Baik, ya kita mau nyapa juga. Sebelumnya kita nanya Ustadz dulu, kabarnya gimana Ustadz selama pandemi ini Ustadz? Ya, kalau ditanya kabar, alhamdulillah lah. Ana cuma sempat mengalami krisis itu ya di awal pandemi. Tapi ya ala bisa karena biasa ya. Ana biasa keluar kota. Ana punya niat ke Bandung, nggak jadi ke Bandung. Banyak negeri-negeri yang Ana ingin sampai ke sana, ternyata semua jadi bubar mimpi tersebut ya. Artinya tiap pekan dulu kita biasa keluar kota. Tapi sekarang kita tidak keluar kota dan ternyata nikmat tinggal di rumah itu nikmat jemaah. Makanya kalau ditanya gimana kabar ana sekarang, ana bahagia sekali sekarang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oh, ya, soalnya ana juga ingat perkataan Ustadz kalau tiap ketemu kan Ustadz selalu bilang kayaknya ana harus kurangin jadwal keluar kota. Nah, ini ya Ustadz kesempatannya. Ini Allah yang ngurangin jadwal, bukan dikurangin, ditutup jadwalnya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kita juga mau nyapa
mitra Samase seluruhnya gimana kabarnya? Kita nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget yang ikutan. Ana lebih enak. Buat karyawan Samase juga yang sudah masuk di kajian sore hari ini. Mudah-mudahan kajian sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terus jadi ladang pahala juga buat kita, terutama buat sobat Samase dan juga para mitra, para owner. Dan alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita, udah dari tadi malah. Kita udah on sejam yang lalu malah. Sejam yang lalu antum nggak sholat asar sejam yang lalu. Ya sholat dulu, cuman kameranya standby. Barakallahu fikum. Ustadz, ya langsung aja ya Ustadz ya. Kayaknya biar efek kopinya juga masih fresh gitu. Masya Allah, Ana sebelum lanjut Ana minum kopi lagi. Bismillah. Masya Allah jamaah. Ya, Ana masuk ke hotel ini mungkin udah 5 bulan yang lalu. Maka Ana bahagia banget acara ini bisa berlangsung di tempat ini. Yang seharusnya mungkin mitra-mitra Samase itu datang ke sini ya. Kita bikin kajian khusus buat mereka offline. Insya Allah suatu saat itu mungkin bisa kita lakukan ya. Supaya hati kita lebih ketemu lah. Kalau online gini kan ya tetap ada manfaat, ada faedah, dan ada keberkahan juga insya Allah. Baik, ahibati fillah, kembali kepada keberkahan di masa sulit. Dan undangannya dicatat ya. Barangkali lupa nanti Ustaz. Gimana? Undangan Ustaz tadi kita catat ya. Barangkali nanti Ustaz lupa lagi. Oh ya antum yang catat, Ustaznya diingetin. Anak tunggu di Jember. Iya, kita ke Jember nanti insya Allah. Iyalah. Kalau anak yang suruh ke Bandung kayaknya susah. Tapi insya Allah nanti bisa diatur lah. Insya Allah. Baik Ustaz, langsung aja kali. Baik, barakallahu fikum. Baik jamaah, konsep rezeki ini yang kadangkala kita kurang mungkin paham ya. Kita selalu mengatakan Allah yang akan kasih rezeki, tenang, Allah yang akan kasih rezeki. Nah, tapi ada sesuatu yang harus antum lakukan di masa sulit ini. Antum sekarang tinggal di rumah, kebanyakan orang ya. Toko-toko Samase mungkin offline-nya. Ana mau tanya di Jember nih setiap hari berapa orang yang masuk ke Gerai Mas Rahman? Nggak ada yang masuk. Ada yang masuk, bayangkan. Berarti kan di rumah aja kita. Oh subhanallah ya. Allah berfirman di surat Thaha ayat 132. Surat Thaha ayat 132. Ana ingin kita melihat nih sebuah konsep rizki yang Allah akan berikan kepada kita dengan kita di rumah aja nih. Kita tetap usaha gitu loh. Karena kita nggak bisa keluar, berarti kita ada model usaha lain yang harus kita jalani. Karena sejatinya yang kasih rezeki itu Allah, bukan tempat kerja kita. Bukan Samase yang kasih rezeki sama antum. Bukan toko yang kasih rezeki sama antum. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Coba siapa? Nanti kita akan tes semua sobat Samase ini bisa ngaji nggak? Nanti kalau nggak bisa ngaji Bang Nir, harus diadakan daurah khusus supaya mereka benar-benar bisa ngaji. Nah, tafadhal, siapa yang mau baca tuh? Surat Thaha ayat 132. Nah, tafadhal. 132 ya Ustaz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلوات واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Coba wa'mur ahlaka bis-sholati.
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Kita lihat nih jamaah, Allah bicara tentang konsep rezeki. Apa yang perlu dilakukan agar berkah rezeki kita? Yang pertama Allah katakan wa'mur ahlaka bis salat. Suruh keluargamu untuk mendirikan salat, untuk mengerjakan salat. Salat ini kunci berkah. Kunci antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita sama Allah tuh nggak boleh putus. Kalau hubungan antum sama tempat kerja antum boleh putus, antum boleh di PHK, berhenti. Sejatinya kita lihat orang-orang itu di akhir umurnya mereka diberhentikan, pensiun. Tapi sama Allah Azza wa Jalla nggak ada hubungan kita diberhentikan. Bahkan setiap hari 5 waktu, itu paling tidak 5 waktu, 17 rakaat. Kita menjalin hubungan sama Allah Rabbul Alamin. Pengakuan dari kita bahwa kita adalah hamba Allah. Allah lah yang berhak disembah. Dialah yang memiliki segala-galanya. Kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya kita yang melaksanakan, ini perintah Allah agar kita nyuruh keluarga kita. Antum tuh kerja katanya kan buat keluarga. Ya, tulang punggung keluarga, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang antum harus lakukan di masa pandemi seperti ini, peduli sama sholat keluarga. Selama ini antum kerja, keluar rumah, keluar kota. Anak sering keluar kota. Bagaimana dengan kondisi di rumah? Sekarang saatnya antum peduli sama sholat mereka. Sampaikan kepada istri antum, Dek, jaga sholat. Kalau mungkin selama ini sholat kita cuma 5 waktu yang wajib saja, tambahkan yang sunnah-sunnah. Tambahkan sholat duha, tambahkan qobliyah ba'diyah. Kemudian apa kata Allah? Wastabir alaiha. Wastabir ini ada kata bahasa Arab wasbir, ada istabir. Jadi kata-kata bahasa Arab itu apabila jumlah hurufnya bertambah, maknanya bertambah. Ini bukan sekedar sabar biasa, tapi sabar ekstra. Kita udah urusan pandemi kayak gini, nggak pandemi pun kita harus sabar mendirikan sholat. Nyuruh keluarga kita mendirikan sholat itu perlu kesabaran. Kalau sudah orang ini terlatih sabar mendirikan sholat, menjalin hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, ketika income dia berkurang, sabar, tenang dia. Ketika income mereka berkurang, dia akan lebih sabar lagi. Kenapa? Urusannya Allah yang kasih rezeki, bukan tempat kerja anak. Dan menyuruh sholat, ingat, sebelum engkau menyuruh keluargamu yang lainnya, sholat. Karena banyak orang sholat jadi nomor 2 buat mereka. Maka sabar jamaah. Kalau kita lihat, mendirikan sholat perlu kesabaran, mengajarkan sholat itu perlu sabar ekstra. Dan ana rasakan bagaimana di awal-awal pandemi itu, kita kan gak ke masjid karena masa pada tutup. Itu ngumpulin anak-anak untuk sholat itu, ya Allah. Yang satu sedang main, yang satu wudu, mau wudu masih makan dulu, masih Allahu Akbar. Ya orang tua perlu sabar, apalagi sholat subuh tuh. Itu sholat subuh kita berusaha bangunin anak-anak sebelum subuh, kalau bisa mereka sholat witir, sholat tahajud. Kondisi COVID-19 terus terang, Masya Allah. Kayaknya anak
Boleh kasih air putih. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Berarti intinya kita harus sabar saja. Sabar. Anak tadi minum kopi ini sabar loh, pahit ternyata nggak ada gulanya. Masya Allah jemaah. Tuh lihat, ini kopi pahit tapi enaknya. Berarti COVID-19 ini walaupun pahit-pahit ternyata bikin kita sehat, Insya Allah. Insya Allah. Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Habis minum kopi, minum teh, entar lagi nggak tahu apalagi yang datang. Ini kelebihannya kalau kita di kafe kayak gini jemaah. Ada banyak yang bisa kita nikmatin. Bismillah. Kopinya nambah Ustaz? Kayaknya cukup. Takut nggak bisa tidur. Jazakallah khair. Itu jemaah. Alhamdulillah. Antum sholat tahajud, sholat afan. Tadi Anda sampaikan, anak-anak itu COVID-19 kan benar-benar menakutkan pada awal-awal itu jemaah. Bagaimana satu yang terinfeksi tahu-tahu jadi merah daerah itu. Cerita bagaimana di Amerika, cerita di Brazil, Spanyol, Perancis. Itu anak-anak semakin takut akhirnya. Kita sampaikan kepada mereka. Minta sama Allah. Doa. Kita orang tua sabar ngajarin mereka. Sekarang antum di rumah aja. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? La naz'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki dari engkau. Nahnu narzuquka. Kita yang kasih rezeki. Jelas Allah katakan kita yang kasih rezeki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat baik itu untuk yang bertakwa. Maka masa sulit ini di mana kita diuji tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Keyakinan kita bahwasanya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha memberi rezeki, dialah yang maha kuat dan maha kokoh. Itu diuji. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya solusi. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita nih mau berkah, kita praktekkan sholat di rumah kita. Bukan antum sendiri, bukan antum yang soleh sendiri, keluarga tidak soleh. Antum harus bersama-sama menciptakan suasana yang agamis dalam rumah dengan mendirikan sholat. Ketika sudah bisa ke masjid, bawa keluarga ke masjid. Tapi ketika kondisinya masih belum bisa, maka rumahmu terangin dengan sholat. Yang kedua, engkau sabar menghadapi hal itu. Yang ketiga, engkau bertakwa kepada Allah SWT, maka pada saat itu engkau akan faham tentang hakikat dunia ini. Ternyata yang diperbutkan oleh manusia ini sesuatu yang remeh sekali. Yang kalau antum bayangin dunia dan isinya, itu tidak lebih dari bangkai kambing cacat. Ingat ketika Nabi SAW nih, kita bicara cari rezeki, turun dari Quba ya, lewat pasar Awalil Madinah bersama para sahabatnya. Di situ ada macam pasar, orang ramai teriak menawarkan barang dagangannya ya, karena dia ingin keuntungan. Dia ingin orang itu mendengar kemudian datang, diiklanin dengan harapan orang-orang itu membeli apa yang dia jajakan. Di situ tahu-tahu ada anak kambing yang sudah mati dan cacat. Rasulullah SAW merunduk, memegang telinga kambing tersebut. Lalu beliau mengatakan, ayyukum yuridu hada bidirhamin. Seakan-akan orang yang sedang menawarkan barang. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Siapa? Orang-orang di pasar.
Mereka dengar suara Nabi SAW, maka mereka berkumpul bertanya, apa yang mau dijual sama Nabi SAW? Bangkai kan. Beliau cuma menawarkan siapa yang mau ini dengan 1 dirham. Apa kata para sahabat Nabi? Ya Rasulullah, siapa yang mau? Siapa yang mau? Yuk gratis, kata Nabi SAW. Siapa yang mau dikasih gratis? Kalau dia hidup, dia itu cacat. Gimana dia itu sudah bangkai? Nggak ada yang mau. Kapan kita bisa memahami hakikat dunia seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika Nabi menguraikan kepada para sahabatnya alaihi salatu wassalam, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia ini benar-benar lebih hina di sisi Allah Azza wa Jalla daripada hinanya kambing ini di hadapan kalian. Kalian enggak mau. Terus kenapa kalian berebut? Maka ingat, mau berkah, dirikan salat. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Bentuk keluarga yang yuqimunas shalah, yang menjaga ibadahnya. Mereka yang dilatih untuk bersabar melaksanakan perintah Allah SWT, bukan hanya bersabar ketika menghadapi musibah. Karena bersabar menghadapi musibah itu sabar terpaksa. Tapi sabarmu menyuruh keluargamu sholat dan mendirikan sholat itu sabar pilihan. Engkau mau enggak? Ada orang yang enggak nyuruh keluarganya sholat, enggak peduli sama sholat. Maka ini sabar pilihan. Kemudian yang ketiga, takwa. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Ahibati fillah. Nih, Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, ini kita masuk lagi ya dalam urusan usaha lah, teman-teman sobat Samase yang mungkin sebagian berpikir, ya jual baju ini kok kurang menjanjikan Ustaz ya di masa pandemi ini, karena memang orang lebih memikirkan perut mereka ya, kebutuhan-kebutuhan yang primer, biaya sekolah buat anak-anak. Kalau baju juga tadi disampaikan, mungkin baju Samase ini agak mahal ya dibandingkan dengan mungkin merek-merek lain. Ya relatif juga ya, ada baju-baju yang jutaan pun orang juga beli gitu. Kadang-kala mereka berpikir untuk membanting setir untuk cari usaha lain. Nih, Rafi' bin Khadij pernah berkata, qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab. Dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, usaha apa, mata pencarian apa yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Artinya pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur, yakni jual beli yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Jadi ternyata usaha orang, keterampilan yang dibuat oleh mereka. Ada orang kerja dengan tangan, membikin sesuatu. Dia bukan pegawai, tapi dia punya keterampilan. Dan semua jual beli yang diberkahin itu yang terbaik. Kenapa? Karena ada sebagian teman-teman kita ini jiwanya menjadi pegawai. Antum bisa usaha. Apa yang bisa antum kerjain? Ngumpulin kayu bakar. Antum mungkin kalau melihat ya saudara-saudara kita yang kerjanya ngumpulin gelas-gelas plastik, antum mungkin meremehkan kerjaan dia. Padahal itu termasuk kerjaan yang diberkahi. Yang paling baik, dia kerja sendiri. Dia ngumpulin, dia jual. Yang penting halal dan baik. Ahibati fillah. Kemudian keberkahan itu diraih tentunya dengan mengikuti aturan agama. Yang udah jadi pedagang, yang jadi pegawai, yang mungkin ya yang bikin sesuatu dengan tangannya sendiri, ada aturan syariat
agar antum diberkahi. Di sini pentingnya masa pandemi ini, mungkin antum punya banyak waktu luang yang secara pandangan ekonomi waktu itu hilang waktu itu. Biasanya antum bekerja di waktu itu, nggak ada, Ustaz, di rumah aja. Apalagi yang di PHK. Ini kesempatan untuk mendalami aturan agama kita. Mungkin selama ini dagang kita, usaha kita itu hanya mengikuti perasaan, tidak mengikuti aturan agama. Antum kuliah ekonomi, kuliah bisnis, antum nggak mempelajari aturan syariat di situ. Kita ini hamba Allah. Dari kewajiban seorang hamba adalah taat dan patuh dengan aturan penciptanya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang bicara aturan dalam usaha. Ali pernah mengatakan, man ittajara qabla an yatafaqqah irtatama fir riba thumma irtatama. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami aturan agama, nggak memahami dia aturan agama, maka dia pasti terjerumus ke dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalam riba. Ini Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana tatkala beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, beliau sampaikan kepada pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, bisnismen yang mereka berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena biasanya kalau bicara teori ekonomi itu bagaimana dengan modal sedikit engkau mendapatkan keuntungan yang banyak. Iya. Tapi harus sesuai dengan aturan agama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yattajiru fi suqina illa man faqiha aklar riba. Jangan seorang berdagang di pasar kami, di pasar kota Madinah, nggak boleh dagang di sana sampai dia paham betul mengenai seluk-beluknya riba. Tapi kebanyakan pedagang kita, coba kita berangkat ke pasar. Ketika pasar ditutup, seharusnya untuk mendapatkan keberkahan, tadi yang kita bicarakan, sholat, dirikan sholat di tengah-tengah keluargamu, sabar, bertakwa kepada Allah. Masa ketika pasar itu tutup nih teman-teman, sobat sama saya ini bagaimana ketika pasar-pasarnya ditutup, ketika Tanah Abang ditutup, pasar yang di Bandung tuh ditutup, mungkin di tempat lain tutup, gerai-gerai ditutup. Apa yang seharusnya dilakukan? Belajar nih. Kesempatan cari berkah dengan belajar. Karena gimana kita akan mendapatkan keberkahan? Kemarin antum mungkin merasakan banyak hasilnya, tapi berkah atau tidak, wallahu a'lam. Berapa banyak uang yang kita hasilkan ternyata keluar tanpa kita tahu kemana keluarnya. Kok kayaknya nggak ada banyaknya duit ya, tambah banyak duit, kok tambah susah. Dulu waktu sedikit penghasilan enak aja. Haibati fillah. Dan subhanallah, bicara mendalami agama khususnya buat para pedagang nih agar berkah usahanya, itu menjadi salah satu bukti Allah cinta atau ingin kebaikan buat antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Pertanyaannya, antum selama pandemi ini, masa sulit ini, tambahan ilmu agama antum berapa banyak? Hafalan Quran antum bertambah enggak? Kemudian ada kitab Dr. Irwandi ya, harta halal haram dalam muamalat, antum udah hatam enggak tuh kitab ya? Kemudian kajian-kajian ustadz-ustadz tentang muamalat, ada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, ada Ustadz Aminur Ba'id ya, yang mungkin lebih kepada masalah muamalat. Antum ikutin nggak kajian-kajian itu secara online untuk cari berkah kita jamaah. Kemudian ilmu apa aja yang harus dikuasai seorang pedagang? Apa aja? Orang yang mau berusaha, orang yang mau berbisnis, tentunya ilmu yang pertama adalah tentang akidah dan keyakinan yang benar.
Karena kita melihat bisnismen itu masih banyak yang kedukun. Dia berpikir bagaimana usaha dia. Sepi sekarang nih. Kenapa ya sepi itu? Anak punya toko tetangga rame. Ini mungkin yang punya hotel juga. Yang lihat kenapa hotel sebelah kok penuh. Hotel anak sepi. Akhirnya berangkat ke orang pintar ya. Maka ilmu pertama yang harus antum pelajarin tentang akidah seorang muslim. Hubungan antum sama Allah. Tadi kita bicarakan tentang sholat. Sholat itu adalah menjalin hubungan hamba dengan sang pencipta. Pengakuan hamba bahwasanya Allah yang berhak disembah. Dimintain pertolongan. Maka semua pengusaha sebelum bicara dia belajar tentang dagang. Dia belajar dulu tentang akidah, tentang keyakinan. Kalau ditanya apa hubungan perdagangan sama keyakinan, sangat erat sekali. Karena ketika engkau berdagang, engkau sedang mencari sesuatu. Dan engkau harus tahu yang engkau cari itu di tangan siapa. Di tangan Allah Rabbul Alamin. Pelajari tentang Allah SWT. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Qawi, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim. Allah yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambahin. Konsep-konsep itu kita tahu tentang Allah SWT. Sehingga kita tidak terjebak dalam kesyirikan. Karena banyak pedagang ya terus terang kita melihat masih menggunakan pesugihan ya. Kalau antum masuk ke toko-toko kadang-kala ada jimat di toko itu. Jimatnya macam-macam. Toko muslim kadang-kala ada jimat. Toko non-muslim Anda juga melihat mereka pakai jimat. Seharusnya muslim tidak melakukan itu. Kemudian dia pelajari ilmu tentang kewajiban dia beribadah setiap harinya. Sebelum bicara dagang. Mungkin antum bicara dagang, ya antum berdagang ada liburnya. Tapi antum sebagai hamba Allah memiliki kewajiban yang gak ada liburnya. Kewajiban-kewajiban itu antum pelajarin. Bicara sholat, oke sekarang antum belajar sholat yang lebih benar. Selama ini anda udah sholat, Ustaz. Alhamdulillah di masa pandemi ini antum tadi tokonya sepi, manfaatkan untuk mengkaji apakah sholat antum udah benar. Kita ini akan masuk ke awal Dzulhijjah. Apa yang dilakukan di awal Dzulhijjah? Ibadah apa aja? Gitu. Kemudian setelah itu baru belajar yang berkaitan dengan fikih muamalah. Antum mulai mengkaji tentang bagaimana muamalat supaya jadi halal ya. Dimana nggak boleh ada unsur gharar, ketidakjelasan, nggak boleh ada unsur riba, nggak boleh ada pengelabuan ya. Kadangkala mama ini kita bicara sama padahal barang rijab dikatakan barang bagus, ini itu macam-macam. Kainnya nggak bagus, antum promosikan sebagai sesuatu yang bagus, antum kelabui orang. Kadangkala orang iklan ini jemaah, orang itu termakan iklan. Padahal barangnya nggak bagus. Akhirnya orang membeli sesuatu setelah sampai ke rumah dia, ya Allah, ternyata tidak sesuai ya. Jangan ngelabui orang. Ini kalau bicara secara umum fikih muamalat ya, jangan merugikan orang banyak seperti menimbun barang di kondisi-kondisi sulit ini kan. Sempat kemarin pemerintah juga marah ya, memberikan hukuman kepada mereka yang beli masker banyak-banyak kemudian dia jual dengan harga yang mahal ya. Kemudian bicara sembako juga seperti itu. Kemudian barang-barang yang kita jual memang barang-barang yang halal. Ahibati fillah, di antara cara kita agar usaha kita itu berkah, niat. Selain antum belajar tadi, antum udah tahu, jadi kita masih belajar lagi. Niat. Bagaimana usaha itu niatnya dapat pahala. Antum ingin apa sekarang? Niatnya. Antum buka usaha. Jadi distributor. Mungkin jadi agen. Mungkin jadi produser. Niatnya antum. Ingat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Rasulullah SAW pernah memberikan arahan kepada para sahabat ya. Ketika sahabat Nabi lewat
Sama Nabi SAW melihat seorang pemuda yang gagah yang sedang bekerja mengais rizki. Akhirnya ada komentar dari para sahabat, "Lau kana hadza fi sabilillah." Dia kata semangat dia, otot dia itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah, pasti pahalanya akan lebih besar gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala abawaini kabiraini syaikhaini kabirain." Kalau dia berusaha kerja untuk memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah, maka itu di jalan Allah. Sama, usahanya sama. Kerja keluar dari rumah, buka toko, jualan, atau yang satu jadi pegawai, sama. Yang beda niat. Dia niatnya untuk ngasih nafkah kepada orang tuanya, maka dia di jalan Allah SWT. Yang kedua, in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau dia keluar berusaha untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kecil dia. Ini orang tua keluar rumah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia keluar berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai dia minta-minta, jangan sampai dia merepotkan orang, apalagi sampai ngambil haknya orang, sampai melakukan yang haram. Maka dia bekerja. Orang perlu dalam kehidupan ini, dia punya kebutuhan. Kalau dia tidak penuhi dengan cara yang halal, nanti dengan cara yang haram. Antum perlu makan. Kalau antum nggak kerja, antum akan mencuri. Nanti, maka harus ada usaha. Kalau dia keluar rumah untuk memberikan nafkah kepada dirinya, agar dia terjaga dari perbuatan yang haram. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Maka dia terhitung di jalan Allah. Terus yang mana yang tidak di jalan Allah? Yang keempat. In kana kharaja yas'a mufakharatan wariyaan fahuwa fi sabili syaitan. Kalau ternyata dia berusaha, dia bekerja, dia berdagang, dia bisnis, apa aja yang dia kerjain untuk mendapatkan harta, tujuannya adalah untuk pamer. Ada orang tujuan kerja untuk lifestyle, untuk pamer, dia punya ini, punya itu. Wa mufakharatan, untuk berbangga-banggaan. Fulan punya ini, ana harus punya juga. Hanya untuk berbangga-banggaan. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabili syaitan. Maka dia berada di jalannya syaitan. Maka antum sekarang mau berkah enggak? Kalau mau berkah, coba lihat. Niat antum udah benar apa belum. Kemudian yang selanjutnya, akhlak yang baik. Kalau tadi bicara fikih dagangnya, ternyata dagang ini ada kode etiknya dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat. Siapa? Orang yang paling baik akhlak. Maka tolong dijaga kode etik berdagang. Artinya, ya tidak terlalu menekan orang. Kadang-kadang orang nggak bisa bayar, ya kita kasih jangka waktu lagi sama dia. Kemudian kalau nawar juga tidak terlalu berlebihan. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Kata Nabi SAW, Allah merahmatin seseorang yang ketika jual beli dia itu baik banget orang itu. Ketika jual dia juga dengan cara yang baik. Ketika beli pun dia juga caranya baik. Ramah orangnya. Santun orang. Allah rahmatin tuh yang kayak gitu. Kadang-kala orang kan kalau nawar terlalu banget. Maka kode etik antum belajar. Akhlak. Kalau bicara hukum halal haram beda lagi. Boleh nggak boleh. Itu kalau kita bicara hukum fikih nanti. Tapi bicara akhlak, ini bicara perasaan, bicara tentang bagaimana kita memuliakan orang. Kadang-kala ada orang beli sama kita ya. Kalau bicara dia beli harga 10.000, ya udah dia bayar 10.000. Tapi kadang-kala kita lihat ada orang beli bayar 10.000 sama kita kembalikan 2.000. Diskon Pak buat Bapak.
Itu akhlak. Kalau bicara hukum halal haram kita nggak boleh nipu. Kadangkala kita nggak nipu kita, tapi ya wajahnya ketika jual itu cemberut umpamanya. Makanya beberapa toko udah kita lihat yang mereka ada 5S. Kalau engkau tidak mendapatkan 5S, maka engkau bisa komplain. Bisa kembalikan duit, nggak dapat apa? Salam, sapa, senyum, sopan, santun atau apalah. Seperti itu. Memang ada kode etik yang perlu dijaga dalam urusan dagang ini, akhlak. Yang bicaranya bukan masalah halal haram, tapi masalah baik dan lebih baik lagi kepada orang. Kemudian tunaikan kewajiban harta. Nih yang jadi pengusaha yang punya pegawai dalam masa sulit ini, kadangkala engkau mengatakan, aduh nggak bisa bayar sekarang ya, padahal engkau punya duit. Engkau punya duit dan engkau bisa bayar. Nabi SAW mengatakan, a'tul ajira ajrahu qabla ayajifa araquhu. Berikan kepada seorang pekerja upah dia sebelum keringatnya kering. Kalau kau ingin berkah, tuh pekerja, pegawai itu susah jemaah. Mungkin kau punya simpanan. Tapi sebagian pegawai itu, yang dia makan bulan itu, ya habis. Kalau engkau mungkin punya barang-barang bisa engkau jual. Maka ingat agar engkau berkah. Berikan hak mereka itu sebelum keringatnya kering. Kemudian jangan makan harta orang lain. Yang bukan hakmu jangan engkau makan. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Engkau ingin berkah. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram itu neraka tempatnya. Apalagi ini milik orang lain. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat An-Nisa ayat 29. Coba dibuka. Firman Allah di surat An-Nisa ayat 29. InsyaAllah ini mungkin sebagai penutup kita. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal dibaca. Surat An-Nisa ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Subhanallah jemaah. Allah tuh sayang sama kita. Maka Allah ingin yang terjadi di antara kita itu kasih sayang. Orang kalau makan harta saudara dengan cara yang batil, apa yang akan terjadi? Permusuhan. Engkau akan mengobarkan api kebencian. Sedangkan kita ingin hidup damai. Di situ berkah akan turun. Orang yang mencari rezeki dengan cara judi, dengan cara riba, ya, dia berpikir di sana dia mendapatkan harta yang lebih, yang ada dia menuai kebencian. Dan berkah itu gak turun. Maka berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Makan dengan cara yang batil. Makanlah dengan cara yang halal. Dan ketika engkau sedang susah,
Ingat yang kasih rizki kepadamu Allah Rabbul Alamin. Allah sayang sama kita. Kondisi sulit ini membuat kita meredesain kembali hidup kita sehingga kita bisa lebih berkah hidup kita. Selesai pandemi ini, antum udah tahu aturan-aturan agar bisa mendapatkan rezeki yang berkah. Barakallahu fikum. Rasa mungkin itu yang bisa Anda sampaikan buat sobat Samase. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan. Buat mitra dan juga sobat Samase yang mau bertanya, silakan ada tombol raise hand tuh yang biasa pakai Zoom, soalnya kita juga pertama ini Ustaz. Ini pertama kajian, jadi selama ini cuma cari fulus doang sama saya ini, nggak pernah kajian. Enggak, kajian online. Iya, kajian online. Ana mau tanya, kajian online sama saya yang keberapa ini? Coba jawab. Siapa yang mau jawab? Yang keberapa nih? Kajian online sama saya yang keberapa? Kalau sebagai penyelenggara sih baru sekali. Iya kan? Antum cari fulus doang selama ini. Bicara cari berkah, cari fulus doang. Ini kajian ini seharusnya diadakan terus. Masya Allah. Mana CEO-nya sama saya ini? Bang, gimana ceritanya Bang? Ini baru pertama kajian sama saya. Oh iya Ustaz, baru pertama kali nih kajian sama saya. Kenapa kemarin pusing cari fulus Bang? Sekarang akhirnya baru cari berkah. Jadi selama ini cari fulus, sekarang baru cari berkah kita nih Bang. Ya udah mulai agak tenang kayaknya Ustaz. Makin diadain. Allahu Akbar. Nah, tafadhol. Ya, ini pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Mas Po mau nanya. Coba dari mitra mungkin Pak Ridwan atau yang dari Abu Zahra. Kayaknya udah pada pinter, Stan. Ya itu, mereka untuk cari fulus sudah pinter kayaknya. Makanya harapan Ana mungkin kemarin itu mereka udah mendalamin bagaimana mencari berkah ya. Tapi mitra-mitra ini survive nggak selama ini? Oh, siapa yang mau mewakili mitra Samase? Iya, mitra Samase mungkin yang kemarin sangat terdampak sekali ya. Terus mereka mungkin dapat solusi. Ini Pak Ridwan nih dari Medan. Ayo Pak Ridwan, itu suaranya udah saya unmute. Bang Ridwan mah banyak banget kayaknya Bang Ridwan ini. Kayaknya nggak terdampak antum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya COVID-19 ini bikin antum tambah banyak fulusnya Bang. Masya Allah, Ustaz. Soalnya ada yang katanya meraih berkah di masa pandemi ini semakin banyak dia Bang. Gimana Medan Bang? Alhamdulillah Ustaz. Ya, selama pandemi ini jauh Ustaz, jauh turun Ustaz. Jauh gimana maksudnya? Jauh lebih banyak gitu jauh hasilnya? Turun, Ustaz. Jauh turun Ustaz. Mau nanya nih Ustaz. Nah, tafadhol Bang. Ini kan terkait berkah Ustaz. Mungkin semua mitra Hamas itu semua pengen nyari yang berkah Ustaz. Cuma di masa yang mungkin dikatakan sulit ini, sistem saya merasakan sendiri ya dampaknya kalau di saya itu ada sistem donasi yang sudah diterapkan sama-sama sih, dan juga sudah ditegaskan dengan CEO-nya Pak Mir sebagai CEO-nya itu ke semua mitra. Di daerah saya itu masih ada mitra yang ilegal Ustaz. Ilegal itu dalam artian bukan zonasinya ada di saya, tapi dia bisa jual samasi tanpa tahu kita dia dapat peran dari mana. Kita coba sudah investigasi, pusat juga sama si pusat juga sudah coba cari tahu dan sudah mensurati seluruh distributor. Cuma ini orang masih tetap aja jual sama kita, malah diposting terang-terangan barang-barang barunya. Jadi yang terdampak itu sebenarnya agen-agen aneh di sekitar toko dia. Ada komplain Ustaz. Kita udah coba datangin, kita kasih tahu melalui temannya, melalui agen anak juga yang
dekat dengan toko dia juga sudah memberitahu baik-baik. Tapi ya gitu Ustaz, tetap aja Ustaz. Jadi kayaknya kesimpulannya dari pusat sih dia menggunakan jasa joki kayaknya Ustaz, untuk mendapatkan barang itu. Gimana ya? Nah, artinya dia jual lebih murah barangnya gitu Bang? Jual Sama. lebih murah ya, karena dia everyday itu diskon Ustaz. Dan dia tidak mendapatkan barang itu seperti kan di zonanya saya, melalui saya sudah coba dekati teman-teman mitra yang dekat store-nya dia juga sudah coba dekatin kalau mau ngambil barang sama kita aja, tapi dia ngambilnya di luar zona kita Ustaz, di lokasi lain gitu. Dan kita coba cari tahu sama pusat juga sudah investigasi, sampai sekarang itu belum dapat Ustaz. Secara hukum dagang, sebenarnya kan nggak ada masalah. Artinya orang mau ngambil barang dari manapun. Di samasinya kan ada sistem zonasi Ustaz. Ada sistem yang sudah kita sama-sama. Enggak, artinya dia kan tidak masuk Bang. Dia masuk enggak dalam mitra samase? Tidak kan? Dia kan orang umum kalau gitu kan Bang. Dia kan orang luar kayak gitu. Ya. Sebenarnya dia ex agen ANA Pak. Kedua karena beberapa mungkin attitude-nya yang kurang, jadi merugikan mitra-mitra di sekitar dia, di sekitar wilayahnya. Jadi kita putuskan kemarin dia tidak jadi mitra kita resmi lagi gitu. Tapi belakangan dia coba ambil dari tempat lain. Nah, kota lain itu kan kita nggak tahu nih dari mana. Sebenarnya kan melalui surat yang sudah diedarkan sama pusat, seharusnya kan kota lain itu jelas tidak boleh memberikan barang di luar zonasinya. Tapi kalau si store ini dengan memakai jasa joki, ya kita juga wawalam nggak tahu Ustaz. Betul nggak? Artinya sebenarnya kan setiap orang itu bisa membeli kalau dia orang luar Bang ya. Dia orang luar, umpamanya orang Jember, Ana mau ngambil di, Ana bukan mitra samase, Ana mau ngambil di Malang, Ana mau jual di Jember. Secara hukum Ana beli boleh nggak? Nggak ada masalah. Apalagi online, sekarang sistemnya online umpamanya. Oh kalau online boleh Ustaz. Kalau online kan nggak batas, ini kan untuk offline Ustaz, offline store Ustaz. Nggak, artinya dia belinya online, kemudian dia jual offline. Nah, kan samase itu kan ada price tag yang sudah standar Ustaz, harga. Nah, kalau dia ngambil di luar kota yang sudah ada distributornya, harusnya tidak boleh Ustaz. Kalau mitra samase. Kalau mitra samase. Tapi kalau dia orang umum boleh. Kalau orang umum boleh kalau dia beli retail. Iya, enggak, maksudnya gini Bang. Kita bicara bisnisnya. Artinya orang ini, Ana mau beli barang. Samase ini barang sebenarnya barang yang bebas. Orang mau beli dimanapun berada dia boleh. Ketika dia jadi mitra samase, maka ada aturan yang dibuat. Dan di sini kita tahu al-mu'minun ala syurutihim. Orang-orang beriman itu di atas persyaratan yang sudah dibikin. Ketika memang jadi mitra. Tapi ketika dia orang umum, maka aturan kita nggak berlaku buat dia. Kan seperti itu. Kalau gini gimana Ustaz? Jadi beberapa mitra Ana yang dekat dengan store dia itu, kalau jualnya sama mungkin nggak masalah kalau Ustaz ya. Ini dia melakukan diskon Ustaz, dari harga standar sudah ditetapkan sama-sama sih. Kurangnya 10-20%. Terus untuk mitranya Ana sendiri, kalau dapat share barang dari pusat kan biasanya itu rebutan itu, karena dengan jumlah mitra Ana yang ada dan jatah yang ditetapkan sama-sama sih itu tidak mencukupi buat mereka. Jadi ada yang megang si A megang warna putih, si B megang A, sementara dia ini tanpa harus itu dia punya semua warna gitu. Jadi itu yang dikeluhkan sama mitra-mitra Ana di dekat store-nya dia. Iya, jadi mungkin agak mengganggu. Ana lihat masalahnya bukan di dianya. Dia karena umum, jadi dia orang luar. Masalahnya itu dia yang mensuplai dia. Kayaknya di sana. Tapi kalau dia, Ana rasa nggak bermasalah Bang, karena dia orang umum. Ana mau beli, Ana mau beli, Ana mau jual lagi.
Ana mau jual dengan harga berapapun itu hak ana, karena ana orang umum. Mamanya ana beli, cuma kan suppliernya ini yang bermasalah. Yang suppliernya ini, yang sebenarnya suppliernya ini ana yakin dia mitra Samase yang punya kontrak sama Samase seperti itu. Jadi betul. Jadi aturan itu dibuat untuk orang-orang yang bersepakat di sana. Adapun untuk orang luar, maka ana rasa dia tidak terikat dengan kontrak tersebut. Jadi kalau dikatakan dia melakukan kesalahan, sebenarnya kesalahan itu kepada yang mensuplai dia. Itu mungkin yang perlu dicari tahu ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara cari berkah, hendaklah orang-orang beriman itu memenuhi syarat-syarat yang sudah dibuat di antara mereka. Dan selama persyaratan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib memenuhinya. Tapi yang rasa kalau abang meributkan dia, kayaknya nggak tepat. Karena yang harus diributkan itu yang suppliernya gitu loh Bang. Mitra Samase ini. Kalau dia ya, apakah Samase bisa menindak? Kan nggak bisa Bang. Secara hukum, menindak dia yang menjual di bawah harga umpamanya. Bang Nir, gimana Bang Nir? Mana Bang Nir nih? Ya nih, Pak Nir nih, mana nih Pak? Ya Ustaz. Iya, kalau ada orang umum jual di bawah harga, apa yang bisa dilakukan oleh Samase, Bang? Ya, kalau ketahuan di online, itu kan ada reportnya Ustaz. Kita akan menegur orang tersebut gitu. Tidak menjual di bawah harga. Atau mereka itu mendiskon barang di luar jadwal yang telah ditetapkan Samase. Tapi dia orang umum Bang, artinya dia nggak ada hubungan sama Samase Bang. Betul, nanti kan kita bisa ini Ustaz, nanti dia ke siapa belanjanya nanti kita bisa suspend dulu. Kita stop dulu share ke orang yang mensuplainya itu. Iya, berarti kan yang bisa dilakukan oleh Samase itu kepada mitra Samase kan? Betul. Bukan pun yang kasus Pak Ridwan tadi, itu pusat nggak bisa intervensi. Betul. Karena yang bersalah itu suppliernya dia. Suppliernya itu yang apa namanya, yang tidak amanah Ustaz gitu loh. Betul. Jadi kan kalau orang umumnya itu bebas dia kan Bang. Suppliernya ini yang ada kontrak sama Samase gitu loh. Seperti itu. Kemudian gini, anak bisa menyampaikan ke itu agen yang apa? Yang mantan agen itu hanya mengingatkan mereka dia aja untuk mereka apa namanya bergabunglah dengan mitra Samase di Sumatera Utara supaya dia yang di barokah gitu. Betul. Iya jemaah. Artinya kalau bicara bisnis, di situ ada saingan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa antum idza futihat alaikumud dunya?" Kira-kira gimana kondisi kalian kalau dunia ini dibukakan buat kalian? Apa yang akan terjadi? Apakah kalian akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan tetap mengikuti aturan? Atau kalian akan berubah? Itu para sahabat mengatakan, nakunu kama qala Allah wa rasuluhu. Kita akan jadi seperti yang apa Allah inginkan dan Rasulnya. Aw ghaira dzalik, kata Nabi SAW, mungkin kalian berubah nggak seperti itu. Apa yang akan terjadi? Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Kalian akan bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Persaingan itu akan mengantarkan kepada kalian kepada tatahasadun, saling hasad. Bersaing dulu, kemudian kalian akan saling hasad. Karena fulan lebih banyak hasilnya, ana lebih sedikit. Ini akan mengantarkan kepada hasad. Yang ketiga, thumma tatabaghatun, kemudian kalian akan saling membenci. Ini yang akan terjadi yang ketiga. Yang keempat, thumma tatadabarun, kalian tidak akan saling bertegur sapa. Ini salah satu dampak ketika dunia dibukakan. Jadi kalau kita bicara Samase, ketika sepi tenang. Ketika banyak mencari, banyak pembeli, banyak konsumen, mulai di sini akan ada benih-benih persaingan, ada benih-benih hasad, benih-benih kebencian yang terakhir antum tidak saling bertegur sapa. Akan saling sikut sana, sikut sini. Maka merasa kalau kita mendapati pesaing yang tidak sehat, yang sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, antum nggak usah terlalu peduli sama mereka. Kita tahu rezeki itu tidak tertukar. Dan kepada mitra-mitra yang lain, ya mereka ya harus paham. Kita ini cari berkah. Aturan yang dibuat itu sebenarnya untuk kebaikan bersama. Kalau tadi dikatakan gara-gara aturan ini Ustaz, anda cuma dapat satu warna, ada fulan nggak ikut aturan dapat semua warna umpamanya, dapat semua ukuran.
Ya, tapi dia menyelisih aturan yang sudah dibuat. Sedangkan kita sebagai seorang muslim itu tadi carilah harta dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ketika keuntungan antum berkurang gara-gara orang seperti itu, mungkin keuntungan berkurang tapi keberkahan tetap akan bertambah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Apa nih bang? Ini risoles juga. Masya Allah. Bismillah, bismillah. Jamaah, Ana sambil nunggu pertanyaan datang nih jamaah. Bismillah. Ngomong-ngomong saya kan sobat sama sih juga. Jamaah, ini beliau ini GM-nya Hotel. Ana sekarang barista. Hari ini jadi barista beliau. Beliau ternyata pakai tamase juga. Mahal apa murah tamase? Cukup lah. Kualitas bagus, enak, nyaman dipakai. Pantes lah dipakai. Pantes ya. Kalau punya duit jadi gak mahal. Intinya kayak gitu. Beliau kemarin ingin buka store ya. Ternyata sudah ada yang buka. Itulah aturan kan, nggak bisa buka lagi akhirnya. Jadi paling nggak harus ikut aturan. Saya boleh tanya. Nah, fadhol. Sekarang kan kita temanya kan dari bekas situasi. Nah, pertanyaan ini mewakili tim saya juga ya, teman-teman. Bagaimana kita menjaga diri kita, khususnya menjaga hati kita agar terhindar dari godaan-godaan yang saat ini sedang terjadi. Contoh paling gampang dulu Ustaz. Hampir setiap hari kita itu mendapatkan SMS kayak semacam pinjaman online. Dan situasi saat seperti ini bagi teman-teman yang imannya tidak kuat pasti akan tergoda. Yang ada nantinya pasti nggak berkah. Gimana itu? Iya jemaah. Nah, anak ini sering dapat SMS itu juga. Nah, dia nggak tahu kalau ada Ustaz Syafiq mungkin ya dikasih SMS pinjaman online ya tanpa apa? Tanpa jaminan atau apa ya seperti itu. Begini, yang pertama, kalau bicara orang biasanya kalau butuh itu semua dikerjain. Tapi muslim tadi Anda sampaikan kita itu perlu belajar mana yang halal, mana yang haram. Secara hukum meminjam uang itu diperbolehkan kalau kita butuh dan punya kemampuan untuk bayar. Tapi kalau sistemnya itu riba, Allah itu melaknat. Antum mau cari berkah, antum kepingin sehat di masa pandemi ini, ingin anak-anak itu bisa melanjutkan kehidupan. Tapi kalau yang antum ambil dari hasil yang riba, nggak berkah, dilaknat sama Allah SWT. Maka nasihat anak buat teman-teman, jangan tergoda. Terus gimana saat butuh? Sebenarnya kebutuhan kita itu nggak banyak. Kebanyakan kebutuhan itu untuk lifestyle ya. Kalau butuh makan ya satu piring, anak makan satu ini udah cukup. Insya Allah sampai besok nggak makan pun kita masih bisa. Tapi orang kalau kepingin gaya hidup, apalagi kalau sudah berkeluarga, istri nuntut ini, nuntut itu ya. Maka buat teman-teman yang kondisi sulit, kalau bisa jangan pinjam tapi jual barangnya. Jual barang. Contohnya dia punya motor, anak punya motor harga 10 juta. Jual, beli yang 5 juta. Sama bisa dinaikin. Artinya selisih itu bisa manfaat buat dia. Tapi usahakan jangan pinjam. Apalagi dengan sistem riba. Allah Nabi yang alaihissalam itu tiap hari berlindung. Ya Allah, aku berlindung dari hutang dan dari dosa. Karena hutang ini membuat antum terhina di siang hari. Dan malam hari antum gak bisa tidur. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan teman kawan-kawan nanti kalau ada yang utang, antum sidang. Jazakallah khair. Harus di briefing tuh. Nah jemaah, kayaknya udah habis pertanyaan ini. Ada banyak Ustaz. Baik, fadhal. Ini ada dari Rini kayaknya akhwat ini Ustaz melalui chatting. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chatting dengan lawan jenis kan nggak boleh. Nah selama ini Ana berjualan hanya menawarkan melalui story WhatsApp ataupun Instagram. Apakah boleh Ana menawarkan melalui Japri ke Ikhwan? Jemaah, secara hukum
Yang tidak diperbolehkan itu lelaki perempuan berkhalwat, berduaan tanpa adanya mahram. Bolehkah seorang laki-laki berbicara dengan wanita? Ketika dia berbicara dengan wanita, tidak berkhalwat dalam kondisi sendirian. Seperti antum masuk ke warung, penjualnya perempuan. Antum ngomong beli ini, beli itu. Nggak apa-apa, dilihat orang, bukan dalam kondisi antum sendirian di dalam kamar. Chatting pun. Afwan. Ketika antum ingin menawarkan sesuatu barang secara japri, ya nggak ada masalah. Tapi obrolannya harus obrolan yang sesuai. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala takhda'na bil qaul." Perempuan itu kalau ngomong sama laki-laki nggak boleh dilemah lembutin ya, sehingga laki-laki jadi tertarik kepada dia. Jadi ngomong ada barang seperti ini, seperti itu. Soalnya perempuan ini, ya maaf ya, Ana sedih. Wanita itu kadangkala dijadikan alat untuk mendatangkan keuntungan. Dipasang dia menjadi SPG dengan pakaian yang seksi untuk menarik. Katanya engkau memuliakan wanita. Kenapa engkau jadikan dia alat untuk menjual barang, untuk mengais keuntungan? Dia jual tubuhnya, dia jual kecantikannya. Enggak. Jadi perempuan nawarin barang silahkan. Dengan cara yang sesuai dengan agama. Tadi dia tawarin tanpa. Kalau memang dia berjualan online ya. Dia mau japri. Tanpa ada omongan-omongan yang mengarah kepada hal yang tidak baik. Nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ada Bang Muhatir Syamlan. Silahkan. Masya Allah, ini dari Bima ini, Mahathir ini. Mahathir. Di unmute dulu, Bang. Nah, silakan. Ahlan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya apa kabar abahnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Gimana kabar, Ustaz? Sehat semua, alhamdulillah. Mahathir jadi apanya sama di Bima sana? Alhamdulillah, Anda dipercaya jadi distributor ya, Ustaz. Masya Allah, banyak full kan tuh distributor kayaknya. Rezeki, Ustaz. Fadal Mahathir. Iya, Ustaz. Ini Ana mau ini Ustaz, mau nasihatnya, Ustaz. Ini kaitan dengan pandemi, Ustaz ya. Ya. Jadi sekarang ini di Bima itu kita lagi bingung nih, Zat. Jadi kita pemerintah juga di sini kayak bingung, Zat, netapin Bima ini apa, zona hijau atau zona merah gitu, Zat. Jadi kita sebagai panitia kajian, Zat, mau nggak mau ya karena banyak desakan dari ikhwan, ya kita adain, Ustaz, kajian. Nah, alhamdulillah sudah 2 minggu lah, Ustaz, sudah berjalan kajiannya dan ramai, Ustaz. Itu yang kita takutkan. Jadi mungkin di sini Ana minta nasihatnya, Ustaz, kira-kira gimana nih, Ustaz? Nah, langkah yang kita ambil nih, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Nah, jamaah, alhamdulillah kita lihat pemerintah kita yang bersama para ulama mungkin bisa bersinergi mereka dalam rangka menjaga umat manusia dalam urusan ibadah. Kita juga lihat MUI turun tangan ya untuk memberikan pencerahan kepada umat bersama pemerintah kita. Dan alhamdulillah kondisinya sekarang masjid-masjid udah dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Ana rasa kalau bicara apakah kajian sudah bisa diadakan, ketika pemerintah sudah membolehkan acara keramaian. Kita lihat di acara pernikahan udah mulai boleh diadakan dengan protokol kesehatan. Ana tanya juga di tempat ini, di hotel ini katanya udah ada acara akad nikah ya, walimah, namun dengan jumlah yang dibatasin.
Jumlah dibatasin mungkin hanya 50 orang ya, sesuai dengan kapasitas tempatnya. Tempatnya sebenarnya cukup untuk 500 orang tapi cuma untuk 50 orang. Buat seperti itu, atau 100 paling banyak momennya. Ketika masuk dicek kesehatannya ya. Kemudian di tempat itu juga diadakan jarak. Kalau masjid itu yang mengadakan kajian, menjaga hal itu, Anda rasa nggak ada masalah gitu loh. Kalau itu bisa dijalanin. Artinya orang-orang taat dengan aturan yang dibuat. Sehingga kalau antum mau bikin kajian, mungkin bisa dengan sistem terbatas. Kajian terbatas itu yang mau datang terdaftar. Karena masjidnya umpamanya ya nggak bisa lagi kayak dulu. Anak datang ke Bima kan sampai ke jalan-jalan ya padat seperti itu. Karena memang kondisinya belum tadi masih membingungkan. Dan kita berhati-hati itu lebih baik, mencegah lebih baik daripada ngobatin. Maka kalau memang mau diadakan kajian, tolong protokol kesehatannya diikutin. Dan antum juga harus sabar ya. Orang-orang itu macam-macam. Di hotel aja ceritanya bagaimana ada orang yang disuruh cuci tangan nggak mau, suruh pakai masker nggak mau ya. Karena merasa dia sehat. Ya kau sehat, tapi nggak tahu sama yang lainnya. Karena sekarang banyak OTG. Orang-orang yang tanpa gejala seperti itu. Dia sehat tapi padahal dia membawa virus tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka ana rasa ketika mau diadakan kajian terbatas sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam acara keramaian, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau memang orang-orang nggak taat dengan aturan, ya lebih baik kajiannya online. Mungkin tadi yang offline yang sholat di masjid. Ada kajian di masjid, habis maghrib umpamanya memang sholat berjamaah ada di masjid itu, ya udah kajiannya buat jamaah di masjid. Yang di luar silahkan mengikuti secara online. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, ini ada lagi yang melalui chatting dari Umar Agus Avicenna. Mohon nasihatnya Ustaz untuk menghadapi nyinyiran orang sekitar yang menganggap bahwa pedagang itu tidak bekerja. Karena sebelumnya saya bekerja di bank. Tunggu, pedagang itu tidak bekerja? Ya, jadi sering dinyinyir kayak gitu. Jadi mungkin karena terlalu santai kali. Masya Allah, jamaah. Iya jamaah. Ini memang mungkin mindset di Indonesia ya, mungkin di banyak negeri ya, yang sama. Mereka beranggapan pekerja itu adalah pegawai. Karena dia pagi berangkat, sore pulang ya, kita lihat di jalanan di Jakarta itu, yang meramaikan Jakarta itu bukan pedagang. Yang meramaikan Jakarta adalah pekerja. Mereka pagi keluar, pulang malam. Padahal kalau antum lihat, yang kaya itu bukan pekerja. Kebanyakan yang kaya itu pengusaha. Karena pekerja itu gajinya terbatas, tapi pengusaha resikonya besar, tapi keuntungannya ya tergantung rezeki dia ya. Tapi kalau kita melihat pedagang itu Masya Allah. Tadi kita sampaikan hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang atyabul kasb, yaitu usaha yang paling baik itu apa? Amalur rajul biyadih, orang bekerja dengan tangannya, dengan keterampilannya dia bekerja. Yang jadi pandai besi, yang jadi tukang bangunan, mungkin yang jadi umpamanya tukang kayu yang bikin-bikin. Itu baik. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang diberkahin yang baik. Maka kalau orang beranggapan pedagang itu tidak bekerja, ya alhamdulillah sampaikan kepada dia, itulah nikmatnya jadi pedagang. Engkau dapat uang tapi engkau nggak capek. Yang capek pikiranmu. Kadangkala hanya perlu bagaimana di awal kita menata. Jadi kalau dikatakan pedagang, ya Nabi Muhammad berdagang sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat berdagang. Ada banyak profesi yang dilakukan mereka dan ada yang jadi pegawai. Kayak kenapa di Indonesia ini kalau urusan menjadi pegawai ya, bayar PNS atau apa itu ramai sekali yang lamar. Padahal nggak ada lamaran, nggak pernah dibuka lamaran untuk jadi pedagang. Engkau nggak perlu bawa ijazah untuk jadi pedagang. Engkau nggak perlu untuk bawa surat keterangan sehat untuk jadi pedagang. Engkau jadi pedagang sendiri. Allah buka jalannya. Tapi banyak orang takut gagal ketika berdagang dan berusaha.
Makanya perlu ilmu dagang gitu juga perlu, pendampingan juga perlu ya. Jadi antum sabar aja ketika mereka beranggapan antum nggak dagang, seharusnya nggak bekerja, seharusnya itu jadi hal yang positif buat antum. Dengan kacamata alhamdulillah ternyata dagang ini kita santai, kita bisa hatam Quran tiap bulan, mau 1 hari 1 juz, kita bisa ikut kajian, itu salah satu keberkahan berdagang. Maka sabar ketika menghadapi mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya silahkan untuk Bapak Ade Hendra Bengkalis Riau. Silakan di-unmute dulu Pak, itunya Pak. Nah, jazakallah. Wa iyyakum ahlan wa sahlan, masyaallah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustaz, nama saya Ade Hendra, kebetulan dari Bengkalis, Riau, Ustaz. Bengkalis, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Ini Ustaz, alhamdulillah Ana bergabung sama saya ini lebih kurang 8 bulan, Ustaz. 8 bulan. Dan sebelumnya Ana juga bekerja di lembaga ribawi, Ustaz. Alhamdulillah sudah resign. Dan juga berkat, ya mungkin salah satu motivasi resign juga ada dengar kajian Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Dan jazakallah khair, Bang Nir telah memfasilitasi untuk menjadi salah satu official partner di Bengkalis. Jazakallah khairan. Begini Ustaz, saya kan sebagai agen dari distributor yang ada di Pekanbaru. Nah, apakah dalam bermuamalah ini, jikalau saya waktu ada sistem deposit, Ustaz, sistem deposit. Dalam mengambil barang, ya sekarang saya deposit 10 juta, Ustaz. Dan kebutuhan pada waktu itu mungkin bisa jadi 8 juta. Berarti misalnya ada sisa 2 juta. Dan itu saya anggap sebagai deposit untuk kedepannya nanti dalam pengambilan barang, untuk memudahkan. Dan ini juga biar juga Anda bisa setting, Ustaz, dia tidak terlalu banyak penggunaan ke yang lain, sehingga bisa mengisi stok di toko Anda, Ustaz. Jadi dalam pandang Islam, bagaimana menurut Ustaz muamalah yang seperti ini, sistem deposit kepada distributor kita? Nah, mungkin itu Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah, deposit itu kan kita titip duit sebenarnya. Jadi mereka membolehkan kita ambil barang asalkan ada duit yang udah masuk di sana. Tinggal akad deposit itu apa? Kebanyakan kalau kita bicara deposit yang ada di bank kan, kita akan mendapatkan bunga, akan mendapatkan keuntungan dengan uang yang ada di sana. Sedangkan kalau itu hanya titip sebagai jaminan supaya antum membayar ya apa yang antum ambil ya, sebagai jaminan, ana rasa nggak ada masalah. Tapi kalau sistem deposit itu ada keuntungan yang diambil oleh pihak yang nyimpan uang tersebut atau antum, karena antum taruh uang di sana sehingga ada keuntungan. Keuntungan itu yang nanti jadi riba. Tapi kalau nggak ada sekedar jaminan uang itu ada di situ, maka insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Selanjutnya sama CBSD, silakan sama CBSD. BSB. BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ana Al-Fajri dari BSD, Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Nah, ana lihat jam aja, ana lihat udah mau maghrib di sini nih. Antum di Jakarta belum? Kita maghrib berapa menit lagi? 2 menit lagi maghrib. Ini pertanyaan terakhir kalau gitu. Nah, tafadhal. Baik Ustaz. Ya, nah langsung aja pertanyaan Ustaz. Ini kan masa pandemi ini usaha kita kan memang lagi menurun semua Ustaz. Nah, berkaitan dengan karyawan Ustaz. Ini kan karyawannya, misalnya kita punya karyawan beberapa orang yang kalau dipertahankan terus, tentu saja kita mungkin tidak bisa bertahan. Sementara kalau di mode PHK kita lihat, saya perhatikan karyawan saya itu mereka sangat butuh dengan pekerjaan itu. Artinya mereka sangat menggantungkan penghasilan keluarganya dari kita. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Kalau misalnya kita memang terpaksa mem-PHK mereka, apakah kita menzalimi mereka gitu Ustaz? Dan apakah mengurangi keberkahan dari usaha yang kita lakukan Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Ketika seorang mau mem-PHK karyawannya, dia takut menzalimin mereka. Karena memang ada PHK yang zalim, ada yang tidak zalim. Tergantung tentang kesepakatan antara antum sama mereka.
ketika memang sudah ada kontrak sama mereka, tadi orang-orang beriman itu mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Ketika di PHK umpamanya diberhentikan, memang ada perjanjian dia dikasih pesangon, ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak ada, memang aturannya sudah dibuat Ustaz, memang kita tidak ada ketentuan memberikan pesangon, maka ya udah mem-PHK mereka. Kalau memang kondisi kita apalagi nggak bisa bantu mereka, nggak ada masalah. Kalau dikatakan apakah akan mengurangi keberkahan, ketika antum tidak melakukan kezaliman nggak ada masalah. Tapi disinilah ada keberkahan dengan membantu orang lain. Rasul SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong sama Allah, kalian dikasih rizki sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Dan mungkin pekerja itu menjadi salah satu pembuka pintu rezeki kita. Makanya nasihat anak kepada pengusaha yang tadi turun ya omsetnya, kemudian dia tidak bisa memberikan gaji kepada mereka. Apa yang harus dilakukan adalah memikirkan, membukakan lapangan pekerjaan buat mereka. Ajak mereka duduk bersama. Apa mungkin yang bisa kita kerjakan? Kalau kita tetap fokus kepada baju, orang nggak mikirin baju sekarang. Ketika Ramadan, mungkin kita bisa ganti dengan hal-hal yang lainnya. Sehingga tujuan pengusaha ini adalah bukan hanya memperkaya dirinya, tapi dia ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Di situ nilai berkahnya nantinya kau akan dapatkan. Tapi sekali lagi ketika memang kita nggak mampu dan kita tidak bisa, ya kalau memang harus memberhentikan mereka, Anda rasa nggak ada masalah. Tapi tetap sebagai seorang muslim, pikirkanlah apa yang bisa antum berikan kepada teman-teman yang sangat membutuhkan hal itu. Selain bicara tentang uang, antum perlu dudukkan mereka. Seperti kita ngaji, kita kasih penjelasan. Kalau ingin berkah, ingin hidup, mendapatkan rahmat Allah SWT, sholatnya dijaga, ya, sabar, keluarganya dibentuk menjadi keluarga yang menjalankan syariat Allah dan bertakwa kepada Allah. Jamaah, Anda mohon maaf nih buat sahabat Samasa atau sobat Samasa, kita udah azan di sini. Antum tinggal lanjutkan karena beberapa daerah mungkin masih belum masuk waktu salat maghrib. Barakallahu fikum. Moga kajian seperti ini bisa dilanjut dan bukan hanya untuk sobat Samasa dan untuk mereka semua yang ingin mencari keberkahan dalam kehidupan.